Nah, untuk membahas lebih lanjut bagaimana potensi timnas U17 mentas di Piala Dunia, sudah bergabung bersama dengan kami pengamat sepak bola Anton Sanjoyo alias Bung Joy. Selamat sore Bung Joy. Selamat sore. Baik, Bung Joy, PSSI kembali membawa kabar gembira nih buat kita semua. Saya ingin terlebih dahulu Anda mengkomentari penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17. Apa sih yang membuat FIFA kemudian memberikan kesempatan lagi bagi kita untuk jadi tuan rumah Piala Dunia? Ya, saya yakin ini ada faktor dengan batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 ya, karena faktor politik. Jadi FIFA pun sebetulnya sudah dalam persiapan Piala Dunia U20 kan inspeksi FIFA itu sudah berkali-kali, terutama menyangkut infrastruktur dan kesiapan macam-macam lah. Tapi saya rasa 6 stadion yang disediakan oleh Indonesia itu semuanya sudah memenuhi syarat lah, paling tidak 80% syarat keamanan dan syarat keamanan ya terutama itu sudah dipenuhi. Jadi rasanya kalau Indonesia ditunjuk menggantikan Peru untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17, saya rasa itu hal yang menurut saya hal yang sangat baik ya, sangat positif karena FIFA sendiri menyadari kemarin pun mereka sebetulnya ketika membatalkan Piala Dunia U20 pasti dengan berat hati. Karena Indonesia itu bukan saja sudah siap, tapi juga Indonesia ini adalah market buat mereka, market yang sangat besar, potensi financialnya itu sangat besar juga. Jadi ketika gagal FIFA sebetulnya juga rugi gitu loh. Jadi sekarang diganti dengan U17, saya kira hal itu juga menguntungkan baik bagi FIFA maupun bagi Indonesia. Kemudian bagaimana soal penggawa nih Bung Joy yang akan bermain? Apakah Anda sendiri setuju dengan seleksi di 9 wilayah akan dilakukan? Karena memang kita tahu kan kompetisi usia dini kita nggak punya ya. Betul, betul. Ya, mau tidak mau harus dilakukan dengan cara seperti itu karena Indonesia tidak punya kompetisi usia dini yang tetap, yang ajak, yang berlangsung mungkin di banyak kota di Indonesia kan kita nggak punya gitu loh. Akhirnya Bima Sakti harus pergi ke 9 kota melakukan seleksi. Saya tidak tahu caranya bagaimana, karena kan sebetulnya lazimnya memilih seorang pemain dalam tanda kutip timnas ya. Meskipun U17 ini bukan timnas lah, kali ini Indonesia U17. Jadi bagaimana memilihnya? Saya bingung, tapi saya yakin Bima Sakti dan timnya nanti sudah punya cara. Dan dia juga punya backbone. Sebetulnya pemain-pemain yang menjadi juara Piala AFF 2022. Dan itu diasuh sendiri oleh Bima Sakti. Ada beberapa pemain saya kira yang menonjol yang bisa menjadi tulang punggung kalau umurnya masih mencukupi ya untuk menjadi pemain di Indonesia U17 Piala Dunia November mendatang. Tapi artinya sejumlah pemain yang kemudian gagal di Piala Asia U17 lalu masih memungkinkan untuk dipanggil atau bagaimana nih? Saya kira itu justru juga menjadi backbone selain yang Piala AFF 2022, ada pemain U17 kualifikasi Piala Asia yang gagal. Saya kira banyak pemain juga bisa dipilih. Jadi saya sih hampir yakin ya 80%-an pemain-pemain datang dari sana. Jadi karena Bima sendiri sudah tahu pasti pemain-pemainnya. Dan tinggal memilih sisa-sisanya mungkin karena kan ini anak-anak ini setelah tidak ada turnamen, tidak ada kejuaraan, mereka kembali ke klubnya masing-masing dan kebanyakan dalam hemat saya, pandangan saya mereka tidak lagi bertanding, tidak berkompetisi gitu loh. Jadi memang ini tantangan besar bagi Bima Sakti untuk memilih pemain yang betul-betul fit, betul-betul siap. Meskipun menurut saya juga mungkin hanya perlu beberapa tambahan karena saya yakin tim yang ada di benak Bima Sakti sudah firm ya, dia akan memilih sejumlah pemain di U17 dan ada sejumlah pemain juga di U16. Saya kira ada pemain malah yang bisa bergabung di kedua kelompok umur itu. Gitu loh. Jadi kan memang yang namanya Piala Dunia kelompok umur ini adalah dibatasi sampai dengan turnamen berakhir dia tidak boleh lebih dari 17 tahun gitu loh. Jadi ini juga ada kendala di soal usia dan saya yakin sudah didata oleh Bima Sakti dan kawan-kawan. Saya lihat Anda sangat optimis ya dengan sosok Bima Sakti, tapi PSSI kemudian menyebut akan menunjuk asisten pelatih untuk mendampingi. Siapa kira-kira yang cocok nih Bung Joy? Ya, saya optimis Bima Sakti karena dia kan pernah bawa U16 jadi juara AFF. Dia pernah jadi kapten Primavera, sudah sangat pengalaman. Dia juga menjadi kapten tim nasional Indonesia senior. Jadi rasanya dia punya leadership yang bagus ya.
Ada kontroversi di sana sini, tapi oke lah. Saya rasa semua pelatih punya kontroversi. Tapi menurut saya Bima Sakti memang paling pas. Dia kan juga mendampingi Indra Safri ketika SEA Games kemarin Indonesia berhasil meraih medali emas. Dan ada juga Kurniawan. Saya yakin kok mungkin Kurniawan atau si Kurus ini akan mendampingi Bima Sakti, entah yang lain ya. Tapi saya rasa kan Bima Sakti dan Kurniawan satu tim sejak lama di Primavera, satu tim kepelatihan juga bersama Indra Safri. Jadi kalau asistennya Kurniawan, saya sih sangat oke gitu loh, karena mereka sudah pasti komunikasinya sudah sangat baik. Dan mungkin ada pendamping yang lain yang lebih senior, karena seperti Erick Thohir bilang, ini adalah ajang Piala Dunia. Saya yakin itu juga mungkin di antara, kalau tidak Indra Safri, Sintayong, atau siapapun bisa menjadi penasehat di tim ini. Oke, Bung Joy, apa sih sebetulnya dampaknya bagi sepak bola kita khususnya usia dini ya dengan ikut metas di Piala Dunia U17? Ya, rasanya memang Indonesia kalau di kelompok umur ya, di kelompok umur itu Indonesia bisa bersaing dengan siapapun. Bahkan kalau Anda sebutkan tadi di Eropa ada Jerman, ada Spanyol, ada Inggris, ada Prancis. Indonesia masih bisa bersaing dalam tanda kutip ya, karena ini kelompok umur, ini bukan kelompok senior. Kan yang namanya timnas itu kan yang paling kuat di satu negara. Kalau di kelompok timnas, Indonesia memang susah bersaing sama Inggris, Prancis, Spanyol itu sepertinya jauh banget gitu ya. Kemarin lawan Argentina lapis kedua aja kan kita kewalahan gitu loh. Tapi kalau di kelompok umur saya yakin sih, karena kan jatah untuk lolos ke babak knockout itu kan 16 tim. 12 tim diambil dari juara dan runner up, sementara ada 4 tim diambil dari peringkat 3 terbaik. Indonesia punya peluang untuk lolos ke babak knockout lewat peringkat 4 terbaik, asal ketemu lawannya yang undiannya cukup menguntungkan bagi Indonesia. Indonesia akan berada di grup A dan sebagai unggulan, itu yang menguntungkan sebagai tuan rumah. Oke. Pengamat sepak bola Aton Sanjoyo alias Bung Joy, terima kasih Bung Joy untuk analisanya di Berita Satu Sore. Kita berjumpa di lain kesempatan.